Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian iklan online. Iklan online adalah cara untuk memasarkan produk ataupun jasa bisnis Anda dengan sarana internet dan website. Iklan online sendiri dapat memanfaatkan berbagai platform seperti sosial media, mesin pencarian, forum, dan website. Yang pertama itu sosial media memanfaatkan untuk memasang iklan kita dengan banyaknya pengguna sosmed di seluruh dunia merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Anda bisa melakukan segmentasi pasar secara tepat dan cepat. Berikut merupakan contoh sosmed yang sangat disarankan untuk melakukan periklanan. Yang pertama itu Facebook, kedua Instagram, dan ketiga yaitu LinkedIn. Kita sudah mengetahui bahwa pengguna internet di Indonesia ini sangat banyak. Yang kedua yaitu mesin pencarian. Iklan yang satu ini merupakan iklan yang disediakan oleh mesin pencarian untuk media pemasaran, contohnya pada Google seperti Google Ads. Yang ketiga yaitu forum dan website. Iklan yang memanfaatkan forum dan website terkenal untuk media pemasaran. Anda dapat memilih forum atau website yang sesuai dengan produk ataupun jasa Anda sehingga tepat sasaran. Kenapa penting? Iklan online pada saat ini sangat penting untuk usaha sebagai salah satu strategi marketing yang patut diperhitungkan. Bagaimana tidak? Sebagai contoh, pengguna aktif internet di Indonesia pada awal tahun 2018 sebanyak 171,17 juta jiwa. Dengan memanfaatkan media ini dapat memperkenalkan bisnis Anda kepada semua pengguna internet, dan dengan target yang tepat para pelanggan akan berdatangan dimanapun. Jenis-jenis iklan online. Yang pertama itu direct advertising, di mana pemasang iklan dan pemilik media berhubungan langsung dan menandatangani kontrak atau menampilkan iklan atau inisiatif promosi lainnya. Pada jenis iklan ini kelebihannya prosesnya promosinya sangat cepat. Adapun kekurangannya yaitu jarang orang yang berkunjung untuk membeli produk online. Yang kedua, pada jenis iklan online ini ad networks. Pada iklan ini menghubungkan dan memediasi antara pemasang iklan dengan pemilik situs web. Jaringan iklan seperti ini biasanya menargetkan kampanye-kampanye yang tidak mempunyai target audiens khusus, tetapi mengincar sebesar mungkin orang yang melihat iklan dengan biaya sekecil mungkin. Pada jenis iklan ini kelebihannya yaitu biaya pemasang iklan tergolong sangat murah. Yang kekurangannya yaitu tidak banyak orang yang mengenal situs tersebut. Yang ketiga, pada jenis iklan yaitu sponsorship. Bentuk bantuan dana atau bisa juga dalam bentuk produk atau layanan sebagai ganti promosi terhadap suatu brand. Sponsorship online adalah strategi alternatif yang banyak digunakan dan dianggap lebih efektif daripada pemasangan iklan online berbentuk banner. Kelebihan dalam iklan ini, sasaran pasarnya lebih banyak dan lebih efektif. Cara yang merupakan tidak terlalu berat dan efisiensi dan waktu. Kekurangan pada iklan ini biayanya lebih cukup besar. Pengerjaan iklan dibutuhkan kreativitas agar mampu menarik perhatian para pengunjung. Yang keempat, jenis iklan ini yaitu contextual advertising. Iklan yang ditargetkan pada konten iklan tidak ditampilkan secara random, tetapi telah dipilih oleh sistem secara otomatis sesuai dengan konten yang relevan dengan iklan tersebut. Contohnya yaitu Google AdSense dan Yahoo Public Network. Kelebihan pada jenis iklan ini yaitu banyak orang yang mengakses iklan ini, dan iklan ini sangat menguntungkan bagi orang yang sudah terlibat, dan karena iklan tersebut menjanjikan dengan keuntungan yang membuat calon konsumen tertarik untuk mencoba. Adapun kekurangannya karena dipilih secara otomatis dan prosedur yang sangat rumit di Google. Yang kelima, jenis iklan ini yaitu Twitter advertising. Iklan ini berfungsi sebagai tweet dari pemasang iklan, yaitu iklan berbasis keyword yang pendek yang didistribusikan kepada user yang membaca konten yang sesuai dengan keyword yang dipilih. Contohnya itu McAfee dan Tweeted. Kelebihan pada jenis iklan ini adalah yang disebarkan sangat cepat dan direspon oleh calon konsumen, dan dengan adanya Twitter maka konsumen bisa mendapatkan iklan tersebut dimanapun dan kapanpun. Adapun kekurangan pada jenis iklan ini yaitu banyak orang yang hanya membaca iklan tersebut dan tidak tergiur untuk mencobanya dikarenakan post gambar dan mengandalkan teks saja. Metode dalam membuat iklan. Ada beberapa metode-metode yang bisa dilakukan untuk menerapkan periklanan online. Yang pertama itu banner. Pada halaman web, tampilan iklan gratis ke halaman web periklanan. Yang kedua, keyword banner.
banner iklan yang muncul secara acak bukan sebagai hasil dari aksi pengguna. Yang ketiga, banner sweeping, sebuah perjanjian atau kesepakatan antara dua perusahaan untuk setiap tampilan iklan banner lain di situs webnya. Yang keempat, banner exchange, pasar di mana perusahaan dapat melakukan perdagangan atau pertukaran penempatan iklan banner di situs web masing-masing. Yang kelima itu pop-up ad, sebuah iklan yang muncul di jendela terpisah sebelum, sesudah, atau selama surfing internet atau ketika membaca email. Yang keenam itu pop under ad, sebuah iklan yang muncul di bawah jendela browser yang digunakan sehingga ketika pengguna menutup jendela, aktif iklan masih di layar. Yang terakhir itu email advertising, sebuah iklan yang ada di dalam email. Manfaat iklan online. Yang pertama, pada manfaat iklan online ini, peluang pemasaran lebih besar. Yang kedua, meningkatkan pengunjung ke bisnis usaha Anda. Yang ketiga, biaya iklan di internet lebih efektif dan lebih murah dibandingkan membuat iklan di media cetak. Yang keempat, dapat mendapatkan jangkauan pelanggan di seluruh dunia dalam waktu yang sebentar. Yang kelima, memberikan perusahaan Anda visibilitas yang besar serta meningkatkan pendapatan bisnis Anda. Yang keenam, mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak. Dan yang terakhir, meningkatkan reputasi perusahaan. Permasalahan yang dihadapi pada iklan online. Yang pertama itu kompetisi yang sangat meningkat. Kedua, keamanan yang kurang terjamin. Ketiga, keahlian komputer yang minim. Keempat, loyalitas customer yang kurang. Kelima, banyaknya terjadi penipuan. Keenam, banyaknya hacker yang mengincar bisnis online. Ketujuh, permintaan pasar yang berubah-ubah. Dan yang terakhir, iklan tidak tepat pada sasarannya. Apa itu spamming? Spamming adalah kegiatan mengirim email palsu dengan memanfaatkan server email yang memiliki SMTP Open Relay. Atau spamming bisa juga diartikan dengan pengiriman informasi atau iklan suatu produk yang tidak pada tempatnya, dan hal ini sangat mengganggu bagi yang dikirim. Selain masyarakat yang dirugikan, pihak seperti penyelenggara jasa internet juga turut dirugikan dengan adanya tindakan spam ini. Ada 6 jenis spam yang biasa dilakukan. Yang pertama itu spam email. Jenis spam yang pertama adalah spam melalui surat elektronik atau email. Yang kedua yaitu spam iklan. Spam iklan ini biasanya berisi penawaran untuk sebuah produk barang maupun jasa. Penyebaran spam iklan bisa dilakukan melalui media apa saja, termasuk media sosial, telepon, pesan singkat, maupun blog. Spam yang ketiga yaitu spam SMS. Spam melalui pesan singkat atau SMS merupakan bentuk spam yang paling mudah dilakukan. Yang keempat, spam telepon. Spam ini melalui telepon yang menawarkan suatu produk atau barang dan produk asuransi, dan masih banyak lagi. Yang kelima yaitu spam blog. Spam ini disebut juga dengan BLAM yang merupakan singkatan dari spam pada web blog. Spam jenis ini biasanya dilakukan dengan memasukkan sebuah link ke dalam kolom komentar. Isi dari komentar tersebut biasanya tidak sesuai dengan topik atau pembahasan yang sedang dibicarakan. Spam seperti ini biasanya dapat ditemukan secara berulang-ulang dalam satu postingan blog. Yang keenam ataupun yang terakhir yaitu spam media sosial. Media sosial memang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan harian. Karena itulah media sosial menjadi ladang yang empuk bagi para spammer atau melakukan kegiatan spamming. Spam pada media sosial media banyak bentuknya, mulai dari penawaran jasa atau produk, atau dapat juga spam yang meminta untuk saling memfollow atau spam like, contohnya pada Instagram. Tujuan spamming yang pertama itu sebagai bentuk promosi. Spam sebagai media promosi penjualan atau pemasaran suatu barang ataupun jasa sudah bukan hal yang aneh lagi. Kalian pasti pernah mendapatkan sebuah email, SMS, maupun telepon dari seseorang yang tidak dikenal, yang tidak kalian kenal, yang mengatasnamakan suatu perusahaan ataupun suatu lembaga yang berniat untuk mempromosikan atau berusaha menawarkan suatu produk kepada kalian. Itulah salah satu bentuk spam yang paling sering terjadi di dunia nyata. Yang kedua, sebagai bentuk penipuan. Yang kedua, tidak kalah mengganggunya adalah spam sebagai bentuk modus penipuan. Pasti kalian pernah mendapatkan pesan singkat atau telepon yang mengatakan bahwa kalian baru saja memenangkan undian berhadiah dari suatu perusahaan ataupun lembaga lainnya yang mengadakan undian. Dan yang terakhir yaitu sebagai keisengan belaka. Tujuan yang ketiga juga dikategorikan cukup mengganggu. Pasalnya spam yang bertujuan sebagai keisengan belaka hanya akan merugikan korbannya saja. Dampak adanya spam yang pertama menghabiskan kapasitas penyimpanan, yang kedua memerlukan waktu untuk menghapus,
Ketiga, menghabiskan bandwidth kuota internet. Yang keempat, menyebabkan internet jadi lemot. Dan yang terakhir yaitu perangkat elektronik mudah terkena virus. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.